merayakan 50 tahun Hari Lingkungan Hidup ini. Pada 50 tahun yang lalu, tahun 1972, ketika itu ada yang namanya Konferensi Stockholm yang memunculkan isu lingkungan hidup secara mulai masif di dunia. Dan dengan Konferensi Stockholm itu, maka di tahun 1978 maka hadirlah yang namanya Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup ketika itu. Ya, menterinya tentu saja yang kita udah tahu famous Pak Emil Salim. Itu tahun 78. Kemudian berkembang undang-undang lingkungan belum ada. Undang-undang lingkungan hidup pertama kemudian muncul adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82. Waktu itu judulnya masih Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, undang-undang itu adalah undang-undang payung ketika itu disebut. Jadi semua undang-undang sektor, mau pertambangan, mau perindustrian dan sebagainya, itu kemudian mengacu pada Undang-Undang 482. Dan kemudian ada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian dijadikan satu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai sekarang. Dan undang-undang berkembang terus. Undang-undang kemudian 482 diganti dengan Undang-Undang 2397 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian diganti lagi tahun 2009 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kenapa namanya itu? Pada saat itu kebetulan saya juga jadi tim perumus, karena kalau judulnya hanya Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup saja, maka lingkungan hidupnya tidak bisa diapa-apain. Hanya diprotek saja. Environmental Protection Law itu nggak bisa diapa-apain. Oleh karena itu dimasukkan kata Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artinya lingkungan hidupnya bisa dikelola tapi tetap harus dilindungi. Nah, dalam perjalanannya kemudian ada peristiwa TPA Lewi Gajah di Bandung tahun 2005 runtuh. TPA, sampah runtuh. 157 orang meninggal di tahun 2005. Karena apa? Karena sampah. Dan berdasarkan peristiwa itu tanggal 22 Februari pada hari itu kemudian kita peringati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari. Nah, dalam perjalanannya kemudian dianggap undang-undang lingkungan yang ada belum mengayomi persoalan sampah, sehingga perlu dibangun undang-undang pengelolaan sampah. Lahirlah Undang-Undang 18 tahun 2008. Nah, ini yang merubah paradigma sampah yang tadinya hanya dikumpul, diangkut dan dibuang, kemudian dirubah paradigmanya menjadi sampah menjadi sumber daya ekonomi. Pada tahun 2008 itu memang kalimat circular economy belum dikenal seperti sekarang. Ya, sehingga waktu itu paradigmanya tapi sudah sampah menjadi sesuatu yang bersifat ekonomi. Berdirilah bank sampah dan sebagainya. Oke, ya. Nah, setelah itu kita berjalan nih. Berjalan pendekatan sampah dari kumpul angkut buang kemudian menjadi 3R ya, reduce, reuse, recycle, kemudian sekarang menjadi circular economy. Circular economy itu apa? Circular economy adalah ketika satu, ini saya ceritain yang sederhana ya, nggak pakai teori ya. Limbah atau sampah yang ada itu tidak dibuang,
tapi dijadikan sumber daya lagi. Jadi berputar dia sampahnya, kemudian dipakai lagi. Nah, teman-teman yang nanti akan berbicara, para kaum muda itu nanti akan menyampaikan untuk sampah gimana caranya. Nah, ini bisa jadi juga bahan pemikiran kawan-kawan untuk bagaimana menumbuh kembangkan misalnya startup ya yang terkait dengan masalah sampah ini. Jangan dipikir ngomong sampah nggak keren loh, itu orangnya keren-keren, kayak Mbak Fei itu keren, itu cantik. Padahal hari-hari ngurusin sampah, padahal hari-hari ngurusin popok bekas. Itu nanti beliaunya bisa cerita gimana popok-popok yang tadinya kita bilang bahwa itu adalah menjijikkan dan bekas, ternyata bisa dikelola dan menjadi energi. Dan kemudian gimana caranya anak-anak muda seperti kalian kemudian bisa mendapatkan pendapatan ekonomi dari pengelolaan sampah ini. Ya. Nah, yang lain lagi saya juga mau cerita. Jadi waktu kemarin tanggal 2 dan 3 Juni di Stockholm itu ada sekitar hampir 100 menteri lingkungan hidup seluruh dunia berkumpul. Dan Ibu Menteri juga berkenan menyampaikan statementnya yang luar biasa, adik-adik bisa cek di webnya KLHK. Saya hanya menyampaikan begini, ternyata kita semua itu, para menteri lingkungan hidup seluruh dunia itu punya 3 hal yang sama ketika berbicara secara umum. Yang pertama, dunia itu sekarang sedang menghadapi persoalan perubahan iklim, climate change, ya. Yang kedua adalah dunia sedang menghadapi yang namanya kehilangan biodiversity atau keanekaragaman hayati atau biodiversity loss, itu kedua. Yang ketiga, dunia sedang mengalami persoalan pencemaran, tapi pendekatannya adalah dengan circular economy. Wah, kalau bicara circular economy kemarin luar biasa. Dan ternyata Indonesia itu tidak terlalu memalukan untuk circular economy. Kawan-kawan saya ini udah jalan banyak. Bank sampah itu juga sudah berjalan dengan baik. Kalau ada teman-teman asopsi di sini yang ada di online, itu nanti juga akan ada acara sendiri ya Bu Sinta ya, untuk bank sampah ya. Nah, itu adalah teman-teman yang membantu bagaimana sampah itu bisa dijadikan daya guna, dipakai lagi. Nah, pengen rumahnya, sampahnya kemudian bisa digunakan, yang pertama harus kalian lakukan adalah pemilahan sampah dari rumah. Kenapa perlu pilah sampah dari rumah? Pilah sampah tuh yang sederhana dulu, organik, anorganik. Yang anorganik tuh yang kertas, botol, ya. Kalau kalian minum atau kalau kalian GoFood atau pesan makanan online, itu kan biasanya kalian kan suka beli kopi-kopi di itu kan, ya. Kalau lagi belajar, anak saya soalnya kalau belajar tuh alasan untuk membeli makanan online tuh karena mau belajar gitu loh. Nah, jadi beli kopi, beli makanan itu kan pasti plastik kan. Nah, sampahnya tolong dipilah. Tolong dipilah. Kenapa? Kalian tahu nggak? Bahan baku daur ulang itu asalnya dari mana? Dari sampah. Sampah terpilah. Mau bikin kertas kardus itu kertas bekas dipakai. Mau bikin apapun, pilah sampah dari rumah atau circular economy. Ini cowok-cowok kurang telaten kadang-kadang nih. Coba tolong ya, jadi pilah sampah dari rumah. Kenapa? Nih saya cerita. Kalian ingat gak di tahun 2019 ada kasus impor sampah, ingat gak?
yang ada di kontainer-kontainer masuk ke Indonesia, ada sampah-sampah ilegal masuk. Itu kalian ingat? Sorry ya, ada kondom bekasnya, coba. Ada sampah medis, limbah medis, ada di situ. Itu kenapa masuk Indonesia? Karena ternyata kita masih impor sampah terpilah. Indonesia itu butuh kertas setahun, kertas sampah kertas ya, terpilah itu 6 juta ton. 3 juta tonnya masih impor. Sampah itu impor, sampah terpilah. Kenapa? Karena kita tidak memilah dari rumah. Sampahnya kecampur-campur lah kalian, bekas minum kopi dicampur dengan kertas, dengan apa dan sebagainya. Itu makanya kemudian tidak bisa mendapatkan bahan baku daur ulang. Seperti botol kemudian akan dibuat botol lagi, kertas akan dibuat kertas-kertas lagi. Nah nggak bisa karena kalian campur sampahnya di rumah. Sekarang pilah. Sekarang kalau dipilah terus dibawa kemana ya Bu Dirjen? Gitu kan pertanyaan kalian. Ditaruh di tempat sampah sama tukang sampah, udah dipilah dicampur lagi. Nah ini ada teman-teman startup nih, keren. Nanti kalian bisa dengerin kalau udah dipilah mau dibawa kemana. Ada bank sampah, ada diambil sama pakai aplikasi ya, pakai aplikasi ya. Terus kemudian kan bisa pesen ngambil sampahnya bagaimana itu. Jadi kalau kalian keluar, yang pernah keluar negeri, ya memang pengangkutnya dia udah terpisah. Tapi Indonesia dengan masih belum optimalnya pemerintah daerah untuk mengangkut secara terpilah, maka teman-teman nanti narasumber nih salah satu menjadi alternatifnya. Jadi pesan saya sekarang, pilah sampah dari rumah. Jadi dan juga tadi Bu Sinta udah menjelaskan Bu Direktur, kalau makanannya nggak habis nanti ada tempat khusus untuk sampah makanan. Kenapa? Karena sampah makanan itu menjadi sesuatu yang nanti akan berguna, pupukkah, kemudian menjadi pakan ternak, pakan ikan dan sebagainya. Sehingga nggak ada yang dibuang ke TPA. Karena yang paling utama adalah mindset. Persepsi kita masalah sampah itu harus berubah, ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pilah sampah dari rumah. Umum sampah di seluruh Indonesia. Namanya sipsn.go.id. Itu juga bisa dibuka, mencari data sampah yang ada di daerah kalian masing-masing itu akan menjadi lebih mudah. TPA-nya kayak apa, jumlah sampahnya berapa dan sebagainya ada semua di situ. Dapat mengelola sampah dengan tepat, gerakan minim sampah, gerakan memilah sampah dari rumah, karena bumi kita hanyalah satu, only one earth, dan harus kita jaga baik-baik karena kita nanti akan punya anak, punya cucu, dan moga-moga dunia kita, bumi kita akan tetap baik dan akan menjadi lebih baik.